Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita bertemu kembali. Kita masih di bagian kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran, ada yang tak hadir? Ada ya? Siapa tak hadir? Ilham. Ilham ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk ketua kelas yang lupa pimpin doa. Yuk. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Berdoa selesai, beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, pada hari ini kita memasuki pelajaran yaitu iman kepada Rasul Ulul Azmi. Sekarang Pak nak tanya dengan kalian, ya? Siapa-siapa saja nama Rasul Ulul Azmi? Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Betul. Kemudian siapa lagi kira-kira yang tahu siapa nama Rasul Ulul Azmi? Pasal Nabi Isa. Satu lagi Nabi Musa. Betul. Bagus. Oke. Nah, jadi betul tadi Rasul Ulul Azmi itu adalah Nabi Muhammad, kemudian ada Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian ada juga Nabi Ibrahim. Itulah merupakan Rasul Ulul Azmi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan ya siapa-siapa saja, yaitu nama-nama Rasul Ulul Azmi. Kemudian untuk yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menjelaskan ya atau menerapkan sifat-sifat dari Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah kalian harus dapat mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan dari Rasul Ulul Azmi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, karena kita hari ini berhubung lampu di sekolah kita mati, listriknya mati. Untuk selanjutnya kita menonton video melalui laptop saja. Ya, karena lampu mati, biasanya kita melalui proyektor, kita menonton video melalui laptop. Jadi pada semua kursinya dipindahkan ke depan. Ke depan sana. Kursi. Ya. Lema Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada
kepada kaum Bani Asif. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung atau berhala. Termasuk anaknya Kan'an dan istrinya Wali'ah pun turut membangkang. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan minumnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir termasuk anak istrinya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Nah, tadi kita sudah melihat semua ya video tentang siapa saja, yaitu Rasul-Rasul Ulul Azmi ya. Setelah melihat video itu, sekarang kalian akan Pak bagi menjadi dua kelompok kelompok 1 dan kelompok 2 untuk membahas sifat-sifat utama dari salah satu nabi. Misalnya Nabi Muhammad, apa sifat utamanya? Kemudian misalnya Nabi Ibrahim, apa sifat utamanya? Nah, jadi setiap kelompok nanti mendiskusikan masing-masing membuat sifat-sifat utama dari salah satu Rasul-Rasul Ulul Azmi. Paham tak kira-kira? Paham ya? Misalnya kelompok 1 membuat sifat utama dari Nabi Muhammad. Apa? Buatlah tu. Apa je sifat-sifat utama Nabi Muhammad. Kemudian kelompok 2 misalnya sifat-sifat utama dari Nabi Ibrahim. Buat apa sifat-sifat utama dari Nabi Ibrahim. Okey? Paham? Okey. Okey, dah. Boleh mengambil kelompoknya masing-masing. Di sebelah kiri Pak ni Cinta, Muhammad sama Ririn kelompok 1. Kemudian Nopa sama Marsha kelompok 2. Ya. Oke, sekarang berarti kalian sudah dibagi kelompok kelompok 1 sebelah kiri Pak dan kelompok 2 di sebelah kanan Pak. Nah, yang pertama ini kalian diskusi. Ya, diskusi terkait apa-apa saja sifat dari Rasul-Rasul Ulul Azmi. Seperti Pak bilang tadi, misalnya kelompok 1 mengambil sifat Nabi Muhammad apa aja. Kemudian kelompok 2 apa aja sifat Nabi Ibrahim gitu ya. Nanti setelah kalian diskusi nanti dipresentasikan atau salah satu kelompok maju ke depan menunjukkan hasil diskusinya yang sudah selesai. Oke ya? Bisa ya? Nanti salah satu kelompok maju ke depan satu persatu untuk presentasi atau memberitahukan hasil diskusinya. Oke ya. Jadi sesuai dengan rencana diskusi. Ya betul. Nama kelompoknya di sebelah depan, nanti hasil diskusinya di belakang boleh juga, asalkan muat dalam karton, dalam kertas. Ya, boleh. Jadi coba cari apa aja sifat-sifat utama tuh dari salah satu rasul. Berarti kelompok 1 sifat sifat Nabi Ibrahim, berarti apa sifat utamanya. Kemudian kelompok 2 Nabi Muhammad. Tulis. Aku cari di situ
Kalau bisa semua aktif ya, macam masa aktif. Misalnya masa mencatat, membacakan aktif semua. Misalnya Ririn mencari, Muhammad tidak menulis, kita juga ya aktif. Ya. Buat juga nama kelompok tulis, kemudian nama anggotanya siapa aja tulis. Oke ya, sambil membuat poster ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami sebagai berikut. Sifat utama Nabi Muhammad SAW. 1. Kesabaran. 2. Tabah dalam menghadapi berbagai penolakan. 3. Berani dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil dari diskusi kami. Sifat-sifat utama Nabi Ibrahim. 1. Teguh. 2. Rela menghadapi api besar. 3. Ketabahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke baik, setelah kalian sudah tampil tadi ya, kelompok 1 Cinta, Ririn, Muhammad, yaitu kisah atau sifat dari siapa tadi? Nabi Ibrahim. Kemudian kelompok 2 Masya dengan Nova, sifat dari Nabi Muhammad. Sudah bagus ya. Jadi tadi sifat Nabi Ibrahim Pak, dengar tadi apa? Berani ya. Ada berani ya? Teguh dalam menghadapi api besar dan ketabahan. Ya, jadi teguh, rela berkorban, berikutnya tabah. Kalau Nabi Muhammad? Nah, sabar. Apalagi? Berani. Nah, oke. Jadi intinya Rasul Azmi itu memiliki sifat-sifat utama. Ya. Ada sifat-sifat utama yang harus kita contoh atau kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya rela berkorban seperti Nabi Ibrahim, dia rela berkorban sampai rela dibakar oleh api, ya, rela berkorban. Kemudian teguh, ya, sabar, dan juga berani. Semua itu adalah sifat-sifat yang baik yang dipunyai oleh Rasulullah Azmi dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kelompok 1 menilai hasil diskusi dari kelompok 2. Kira-kira bagaimana kelompok 1? Sudah bagus? Sudah. Alhamdulillah sudah bagus. Kira-kira kalau nilainya 1 sampai 10, kasih berapa kelompok 2? 10. Tepuk tangan. 10. Oke, kemudian kelompok 2 pula kasih nilai dari hasil diskusi kelompok 1. Berapa kira-kira? Sudah bagus atau belum? Sudah bagus. Kalau nilai berapa? 10 juga. Jadi contoh ya, sudah bagus semua. Alhamdulillah kalian sudah tahu yang mana sifat-sifat dari Nabi Ulul Azmi tersebut. Ya, alhamdulillah. Kan Pak? Jadi setelah kita diskusi tadi, kelompok 1 sudah menilai kelompok 2, kelompok 2 sudah menilai kelompok 3. Jadi intinya yang kita pelajari hari ini adalah bahwa kita harus menerapkan atau mengaplikasikan sifat-sifat dari Rasul Ulul Azmi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berani, ya kita berani dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi tabah, teguh, ya.
Ya, berani. Jadi sekali lagi Pak bilang, kita harus menerapkan sifat-sifat dari Rasulullah ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi itu sudah kita pelajari, diskusi, ya, kemudian sudah kita presentasikan ke depan kelompok 1 maupun kelompok 2, ya. Jadi intinya Pak melihat kalian sudah tahu atau sudah memahami dan bisa menjelaskan tentang sifat-sifat utama dari Rasulullah ini. Nah, jadi kembali Pak ingatkan, Rasulullah ini adalah Rasul yang memiliki ketabahan atau keteguhan yang sangat tinggi, yang sangat besar. Nah, itu mengapa dinamakan Rasulullah ini. Jadi Rasulullah ini itu yang pertama ada Nabi Nuh, Nabi apa lagi? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah Azmi ada 5, jangan sampai lupa. Ya. Kemudian yang terakhir untuk tugas kalian di rumah, buat tulis di kertas catatan atau esai singkat apa yang kalian ketahui tentang 5 Rasul Azmi. Misalnya Nabi Ibrahim memiliki keberanian. Nabi Isa apa? Itu tugasnya. Oke, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu, ya. Materi tentang Rasulullah Azmi sudah paham atau sudah tahu. Sebelum kita ulang atau menutup pelajaran, kita berdoa dulu. Yuk, berdoa. Siap.